Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai perkembangan dan penyusutan otak seiring dengan bertambahnya usia atau umur, dan hikmah ibadah sholat dan makanan halalan thayyibah. Kita sudah masuk kepada cara yang keenam otak berubah, yaitu pada masa umur 20 tahunan, ya. Umur 20-an, mulai 20 sampai 29. Di sini otak selain dia berkembang pada umur 20-an ini juga mulai terjadi penyusutan atau penurunan atau degenerasi atau atrofi, ya. Jadi kata ahli neurologi, sekitar 60 hingga 80% orang dengan gangguan afektif utama, ya. Ada orang-orang yang mengalami gangguan berpikir, ya, gangguan berbicara. Nah, ini sudah didiagnosis antara umur 18 dan 25 tahun, ya. Ini adalah penyakit yang disebut dengan skizofrenia, ya. Penyakit ini secara umum gejalanya mulai pada umur 20-an, pertengahan 20-an sampai akhir 20-an. Ya. Pada masa itu mielinisasi lobus frontal dari otak besar cerebrum, ya, baru saja selesai, finish, ya. Itu pada pertengahan sampai akhir usia 20-an, ya. Jadi di situ juga kebanyakan orang dengan skizofrenia gejalanya mulai berlaku, ya, pada pertengahan sampai akhir usia 20-an, ya. Jadi bersamaan, begitu selesai, begitu juga gejala penyakit skizofrenia berlaku, ya. Tapi ada yang berlaku atau terjadi pada usia 30-an, ya, pertengahan 30-an. Tapi ada juga yang skizofrenia ini berlaku onsetnya itu lebih awal, yaitu pada usia sebelum 18 tahun. Kemudian secara ekstrim lagi, walaupun jarang, usia pada sebelum 13 tahun, ya. Jadi Islam ini sudah menyatakan, ya, bahwa ada orang-orang yang akan mengalami usia, tidak disebutkan usianya berapa, tapi di sana disebutkan, Allah telah berfirman, ya, di dalam surat At-Tin, ya. Dalam surat At-Tin Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Laqad khalaqna, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam rupa yang sangat baik, ya, dalam sebaik-baik rupa, dalam sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia. Manusia itu dikembalikan kepada apa? Asfala safilin. Seburuk-buruk, ya, seburuk-buruk atau serendah-rendah atau sehina-hinanya orang yang buruk, ya. Jadi umur yang paling buruk ada nih, ya, tapi tidak disebut umur berapa gitu, ya. Umur berapa? Apa itu asfala safilin sebetulnya? Ya.
Kata Ibnu Abbas ya, kata Ibnu Abbas di dalam tafsir At-Tabari ya, Imam At-Tabari juga mengatakan yang dimaksud dengan asfala safilin ini adalah yaitu umur adzanil umur yang sangat hina, ya, sangat rendah. Ibnu Abbas lebih menjelaskan lagi ya, yaqulu yuraddu ila adzanil umur kabira hatta dhahaba kluhu ya. Jadi kata Ibnu Abbas yaitu dikembalikan manusia itu kepada umur yang sangat hina, yang nggak bisa buat apa-apa, artinya dia sudah hilang, nggak bergerak, nggak bisa bicara. Ya. Ini dikaitkan dengan perkembangan dari frontal lobe, ya, lobus frontal dari otak. Ya. Karena penyakit skizofrenia ini terjadi penyusutan, terjadi atrofi pada gremeter ya. Pada gremeter di lobus frontal dan lobus temporal. Ya, lobus frontal ini kan fungsinya sudah kita jelaskan dalam video sebelumnya, yaitu tempat memori, tempat daripada speaking ability, ya, kemudian tempat berpikir secara kreatif, tempat berpikir secara abstrak, hampir semua di sana fungsinya, termasuk fungsi motorik. Jadi kata Ibnu Abbas sampai hilang akalnya, ya, nggak bisa buat apa-apa ya. Dari umur hina nggak bisa apa-apa, hilang akalnya. Karena memang di frontal ini adalah tempatnya berpikir, tempatnya semualah, ya, berpikir kreatif, berpikir abstrak, memori, ya, speaking ability, berbicara, ya. Ya kalau hilang, menyusut, atrofi, ya nggak bisa apa-apa ya. Jadi Islam sudah mengatakan gitu, Allah sudah berfirman di sana. Tapi tidak dijelaskan kapan mulai berlaku. Dia hanya disebut ada orang-orangnya. Nah ini tergantung lagi kondisi ya, kondisi seseorang. Ya. Di sana Allah berfirman juga dalam suratin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman dan beramal soleh ini, insya Allah tidak terkena adzanil umur. Ya. Siapa itu orang-orang yang beriman, siapa orang-orang yang beramal soleh? Ini beriman dan beramal soleh, bukan satu-satu ya. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dia iman sekaligus beramal soleh. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, kenapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman ini senantiasa berzikir, zikrullah. Ya, zikrullah kalbunya. Dengan kalbunya berzikir, dia akan mengingat Allah ya. Bagaimana dia mengingat Allah? Melakukan sholat ya. Amal solehnya apa? Sholat. Amal soleh diantara amal soleh yang paling utama adalah sholat. Ada apa dengan sholat ya? Kita sudah sebutkan tadi ya, dalam sholat ini dia merupakan ibadah. Sholat ini yang pertama memang ibadah kewajiban yang mesti dilakukan ya. Tapi ada hikmah dari ibadah sholat. Ya, kita sudah dipersiapkan, dalam Islam sudah dipersiapkan. Persiapannya berapa tahun? 4 tahun kan sudah kita sebut dalam masa kanak-kanak. Ketika umur 7 tahun memulai mumayyiz. Mumayyiz ini bisa membedakan. Di sini juga fungsi otak sudah mulai berjalan, sudah bisa judgment, sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mumayyiz namanya, umur 7 tahun. Jadi persiapan sholat itu 4 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun. 7, 8, 9, 10, 4 tahun. Supaya apa? Supaya dia senantiasa sholat, dalam sholat itu ada sujud. Ya. Nah atrofi ini ada kemungkinan yang pertama atrofi, karena makanan yang dimakan itu makanan yang merusak. Ya, makanan haram yang merusak otak ya, diantaranya apa? Khamr, arak ya. Ini dilarang dalam Islam ya. Dalam Islam dilarang memakan makanan yang haram dan merusak. Yang diperintah Allah kepada seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan oleh kamu semua kalian yang ada di muka bumi makanan yang halal dan baik bagi jasmani dan rohani. Ya, jadi jaga, jangan sampai makan makanan haram.
Kenapa banyak penyakit-penyakit di Western? Ya, karena penyakit memakan makanan haram, minuman haram, arak, khamr. Nah, skizofrenia ini yaitu dia hilang gray matter-nya, menyusut, ya, volumenya menyusut, berkurang. Maknanya atrofi, maknanya mati, rusak. Ya, bisa dideteksi bahkan di bawah umur 13 tahun. Ya. Nah, jadi jaga makanan, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, yang pertama bisa karena rusak karena makanan. Yang kedua karena rusaknya apa? Matinya sel-sel saraf. Ya, neuron sel itu mati kenapa? Karena kurang oksigen. Ya. Kurang oksigen, makanya orang ahli saraf tuh kadang-kadang orang tua tuh disuruh aerobik. Aerobik ini supaya dapat oksigen. Sampai nggak oksigen itu ke kepala. Ya. Kalau tidak sujud, kemungkinan oksigen itu tidak mencukupi supply-nya. Ya. Jadi umur 4 tahun itu sudah suruh sujud. Ya. Minimal sujud itu sehari 1 rakaat itu 2 kali sujud. Kalau sholat wajib aja 17 rakaat. Ada 34 kali sujud minimal 1 hari 1 malam. Tapi dalam Islam ini tidak hanya disuruh perintah sholat wajib saja. Ada sholat sunat. Sholat sunat rawatib. Ya. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat yang muakkad. Yang ghairi muakkad 2. Begitu juga ba'diyah 2 rakaat muakkad 2 rakaat ghairi muakkad. Jadi 4, 8 tambah 2, 10. Sebelum asar 2 rakaat. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Sudah maghrib ada 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Sudah isya 2 rakaat. Begitu banyak sholat sunat. Ya. Coba tadi 2 tambah 8, 10. Tambah 2, 12. Tambah 4, 16, 20. 20 kali 2, 40. Belum lagi sholat sunat duha, belum lagi dia nanti sholat tahajud, ya, sholat witir. Begitu banyaknya ya masa yang dia sujud supaya otaknya teraliri dengan darah dengan sujud. Beda kan, coba orang sujud, darah itu akan turun ke kepala ya. Apalagi kalau sujudnya agak lama darah itu menuh di kepala. Kenapa? Sujud ini dahi ini paling rendah kan. Paling rendah dia, jadi darah itu ke sana gitu. Insya Allah dengan sujud itu bagian frontal itu akan teraliri darah dengan baik, ya. Supply-nya baik dan sempurna, sehingga sel-sel otak itu akan mendapat oksigen. Selain oksigen dalam darah ada nutrien, ya. Ada nutriennya macam-macam ya. Ada protein, ada lipid, ya. Ada glukos. Ada vitamin, ada mineral, ya, segala macam makanan nutrien ada di sana. Dan masa-masa balik itu masa umur 11 sampai 20 tahun, itu masa-masa terjadinya mielinisasi. Bahkan sampai umur terakhir 29, mielinisasi itu selesai. Ya. Startnya umur 11, jadi sekitar 20 tahun mielinisasi itu ya. Mielinisasi akson ya. Jadi selain pertumbuhan sel saraf, mielinisasi juga penting ya. Jadi dengan adanya makanan halal dan sholat yang betul, ya, aliran darah mengaliri bagian-bagian otak, ya, terutama frontal dan temporal, termasuk parietal juga, ya. Semualah ya. Pokoknya kepala itu akan dialiri darah dengan baik dan sempurna ketika sujud. Bayangkan sujud begitu banyak. Bayangkan orang yang tidak sujud, beda, sangat-sangat beda ya, dengan orang yang sujud. Jadi itu hikmah dari sholat tadi. Yang selanjutnya, bahwasanya kita ini diajarkan oleh Rasulullah supaya kita itu senantiasa berdoa ya, berdoa dari umur-umur yang hina tadi. Doanya itu a'udzubika an urada ila adalil umur ya. Allahumma inni a'udzubika an urada ila adalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada umur yang sangat hina tadi, yang hilang akal, sudah tidak bisa apa-apa gitu ya, kayak vegetable ya.
nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, naudzubillah ya. Ini disebut adzalil umur. Kemudian sholat ini juga adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Ya, Rasulullah ditanya, Rasulullah ini kakinya bengkak ya. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat malam ya begitu sangat-sangat berat ya, sampai-sampai kakimu bengkak. Rasulullah menjawab ya, apalah akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi sholat ini selain untuk mengingat Allah, juga sholat ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Kalau kita banyak bersyukur dengan mendirikan sholat-sholat sunat ya, kalau sholat wajib sudah wajib, dengan adanya sholat-sholat sunat kita bersyukur kepada Allah ya. Dengan banyaknya melakukan sholat wajib, kita bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah selain nikmat keimanan adalah nikmat kesehatan. Kalau kita bersyukur dengan kesehatan diberi Allah, Allah akan menambah kesehatan tersebut. Mana buktinya? Mana dalilnya? Allah telah berfirman dalam surah ke-14, surat Ibrahim ayat 7. Surat ke-14, surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sungguh kata Allah, la in syakartum, sungguh jika engkau bersyukur ya atas nikmat-nikmatku termasuk nikmat kesehatan, la azidannakum, sungguh aku akan benar-benar menambah nikmat tersebut kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberi Allah dengan mendirikan sholat-sholat sunat ya, sholat wajib tak payah karena memang sudah wajib ya. Tapi sholat sunat ini boleh dilakukan, boleh tidak. Karena tanda syukur kita melakukan sholat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan syukur atas nikmat-nikmat Allah, terutama kesehatan, Allah akan menambah kesehatan tersebut. Ya. Ini janji Allah. 2 kali Allah mengatakan, la azidannakum. Ada harfu taukid 2 di sana. La, sungguh. Azidanna, di situ ya. Sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat kesehatan itu kepadamu. Jadi kalau kita melakukan sholat ya, sholat sunat, ini tanda syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan termasuk kesehatan. Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi begitu kita kufur terhadap nikmat Allah, nikmat kesehatan yang diberikan Allah, wala in kafartum, kata, sungguh jika engkau kufur atas nikmat yang aku berikan, nikmat kesehatan, inna adzabil syadid, ketahuilah sesungguhnya adabku sangat-sangat pedih, sangat keras. Ya mungkin adab Allah itu termasuk diadab di dunia dengan diberi sakit ya, naudzubillah. Bukannya kafaroh, mungkin penyakit atau dilaknat oleh Allah ya. Jangan sampai sakit itu menjadi laknat dari Allah, tapi mohonlah sakit itu sebagai kafaroh, penghapus dosa, bukan sebagai laknat ya. Laknat, adab, laknat ini adab maksudnya ya. Karena dilaknat oleh Allah karena kufur nikmat, naudzubillah ya. Jangan sampai, ini skizofrenia penyakit yang sangat ditakuti sekarang ini ya. 60 sampai 80% kata ahli neurologi sudah didiagnosa pada umur 18 sampai 25 tahun. Ya, begitu balik, lewat sedikit balik kena. Bahkan baru saja menjelang balik ya, walaupun sangat jarang, di bawah 13 tahun sudah didiagnosa penyakit ini ya. Jadi siapkanlah ya generasi-generasi kita yang masih punya anak-anak masih kecil, biasakan senantiasa dia sholat sebelum balik ya, 4 tahun ya. 4 tahun persiapan sholat tuh, bukan main-main ya. Ini hikmah ibadah sholat ya. Kenapa sampai Allah dan Rasulullah menyuruh persiapan sampai 4 tahun, bukan sehari 2 hari ya, bukan 3, 4 tahun, 7, 8, 9, 10. 7 mulai disuruh, 10 tahun gak sholat dipukul. Maknanya lewat 10 tahun itu akan balik, wajib dia di sana.
Jadi sebelum wajib persiapannya 4 tahun ya. Dihitung lagi kalau 18 start, maknanya sebelum start tuh sudah dipersiapan, ada persiapan. Jadi umur 5 tahun sampai 7 tahun, 5 tahun dia sudah pandai berbicara. Mulailah diajar ya, zikrullah, ayat-ayat Al-Qur'an ya. Allahu Akbar. Inilah solusi Islam ya. Pencegahan. Ini pencegahan bukan pengobatan ya. Karena kalau udah sakit susah ini, penyakit ini kalau udah kena nggak ada obat. Ya, nggak ada obat. Karena apa? Sel sarafnya udah rusak, nggak bisa dibaiki, nggak bisa perbaiki kecuali kekuasaan Allah ya. Ya memang kita mintalah berdoa kepada Allah ya, taubat. Ya, Allah Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Contohnya seperti Nabiullah Zakaria kan. Nabiullah Zakaria terkejut, bagaimana aku bisa punya anak? Aku sudah tua, istriku mandul, istriku infertil, dan juga sudah tua. Kata Allah, bagiku mudah, kata Allah. Kamu ada, istrimu ada, aku lebih mudah menciptakan dari yang ada. Sedangkan yang tidak ada menjadi ada, aku mudah menciptakan, kata Allah. Kamu dulu tidak ada, aku ciptakan jadi ada. Nah, jadi aku menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu mudah. Apalagi ini dari ada menjadi ada. Gitu kan. Jadi mohonlah kekuasaan Allah, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Banyakkan doa kepada Allah. Ya. Selanjutnya cara ketujuh, otak mengalami perubahan ya. Ini pada umur 30-an dan 40-an ya. Belajar semakin sulit atau semakin sukar pada umur ini ya. Nah, ini kembali lagi kepada bagaimana perkembangan otak sebelum umur 30-an ya. Jadi di usia 20-an ini otak seorang itu akan memperlambat produksi sel-sel otaknya dan sinapsis. Ya, ditambah lagi sudah tidak banyak terjadi pemangkasan ya. Itulah sebabnya seseorang lebih sulit belajar pada saat dia mencapai usia 30-an. Padahal usia-usia ini di Indonesia ini mulai sekolah gitu kan. Umur 3 bulan mulai sekolah, S2, S3 gitu ya. Masa jangan sampai S-teler gitu kan. Karena umur-umur ini sudah sangat sulit untuk belajar ya. Jadi lebih bagus sekolah, begitu selesai S1 lanjut S2, S3. Jangan tunggu umur makin lanjut ya. Dan kata ahli saraf ya, ahli neurologi katanya, sementara itu katanya kebiasaan diet ya, kebiasaan makan, pemakanan dan olahraga ini menyiapkan seseorang untuk pikiran yang kuat. Jadi kata ahli neurologi, makanan dan olahraga katanya ya, ini bisa menyiapkan seseorang memiliki pikiran yang kuat atau menjadi lupa atau menjadi pelupa ya, dalam beberapa dekade ke depan. Jadi kata ahli neurologi, makanan dan olahraga. Kalau Islam kata solusinya apa? Makanan tadi memang betul, makanan halalan dan thayyibah. Tapi kalau olahraga, Islam lebih dari olahraga. Coba cari olahraga apa yang bisa mengalirkan darah ke otak dengan baik dan sempurna. Coba cari, nggak ada. Ya. Olahraga aja aerobik kan, berdiri semua kan. Ada yang ini, olahraga yang melebihi sholat. Ada nggak coba? Yang melebihi dari gerakan sholat. Sholat ini bukan karangan manusia ya. Sholat ini dari Allah, diajarkan oleh malaikat Jibril ya. Diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Mengajarnya di mana? Di depan Ka'bah. Ya, di depan pintu Ka'bah. Jibril alaihissalam menjadi imam Rasulullah SAW. Ya, ini pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya. Langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini Allah yang mengajarkan ya. Bukan ajaran manusia. Jadi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu bagaimana manusia itu supaya sehat, jasmani dan rohani. Kalau orang yang melakukan sholat, dia sehat insya Allah jasmani dan rohaninya.
Sholat ini lebih dari olahraga. Jadi sangat-sangat heran. Saya kadang-kadang heran. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa nggak olahraga gitu ya. Loh, sholat itu lebih dari olahraga. Coba, kapan mulai sholat? Bangun tengah malam. Setelah sepertiga malam lewat. Mulai sholat tahajud. Bagaimana Rasulullah sholat? Pernah Rasulullah sakit? Tidak pernah Rasulullah sakit. Karena sholatnya sangat hebat. Sholat sampai kakinya bengkak. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya apalagi lama sujudnya. Jadi sujudnya lama apa? Darah mengalir ke otak ke sana. Nggak ada selain sholat ya. Dia boleh meniru gerakan sholat tanpa sholat lain. Dalam sholat itu ibadah dan rasa syukur. Tapi kalau ini gerakan sholat boleh-boleh saja. Tapi sangat beda dengan sholat. Sholat ini adalah rasa syukur yang akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau nggak sholat, ya nggak syukur pada Allah, kata Allah kan sudah disebutkan. Walain kafartum in adzabi lasyadid, ya. Bukan malah nambah sehat, nggak sholat, ya. Tambah kualat, gitu. Durhaka kepada Allah, ya. Akan disiksa kepada Allah, akan dilaknat oleh Allah. Naudzubillah. Jadi solusi Islam itu adalah selain makanan-makanan halalan thayyiban ya, yang tidak merusak otak, tidak merusak akal ya, terutama khamr ya. Ini makanan haram. Jadi dalam Islam makanan halalan thayyibah. Kemudian sholat gerakan sholat ini lebih dari olahraga ya. Tidak hanya sholat wajib ya, sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir. Ya, nanti qobliyah masuk menjelang subuh, sholat subuh tuh ya. Sholat subuh masuk gitu adzan, sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Kemudian masuk waktu duha, sholat duha. Masuk waktu zuhur, sholat rawatib, zuhur dan sholat zuhur. Ya, banyak. Jadi banyakkan sholat itu supaya kita sujud kepada Allah. Letakkan ini kepala ini supaya kita tidak arogan. Erogan karena merasa superior, ya, otaknya cemerlang. Supaya apa? Sujud ibadah sholat ini sujud nih kepala ke bawah, supaya kita merasa hina di hadapan Allah, supaya otak ini, akal ini tunduk kepada Allah. Makanya dalam Islam tuh akal itu tunduk kepada nakal, dalil akal tunduk kepada dalil nakal. Tunduk kepada aturan Allah, tunduk kepada ajaran Rasulullah. Ya, jangan kurang ajar kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Itu maksud hikmah ibadah sholat. Supaya kita tidak melampau. Ya. Tidak melampau karena merasa superior. Tidak. Ya, supaya kita ini sujud, ya, selain syukur. Supaya apa? Tidak erogan. Ya. Supaya akal kita ini ada di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya. Karena dalam Islam itu dalil akal itu di bawah dalil nakal, yaitu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tunduk kepada aturan-aturan Allah, patuh kepada perintah-perintah Allah, ya. Dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, jadi tunduk kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini solusi Islam. Ya. Itu cara yang ketujuh, otak mengalami perubahan. Jadi ketika umur 30 tahun sampai 40 tahun, mulailah terjadi penurunan memori di sana ya. Sulit belajar. Semakin sulit kita untuk belajar tersukar. Ini tergantung dari perkembangan sebelumnya. Ya. Jadi mulailah ajarkan anak-anak kita ini supaya banyak sholat ya, supaya perkembangan otaknya, akalnya, begitu juga dengan kolbunya ya, karena kolbu orang-orang beriman ini tenang dengan zikrullah ya. Orang-orang beriman ini dia senantiasa berzikir, zikir mengingat Allah ya. Dia tidak lepas zikir kepada Allah, karena Allah telah berfirman di dalam surah ke-13 surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, ya. Orang-orang yang beriman, ya, kolbu mereka ini tentram, tenang, tentram dengan dzikrullah, ya, dengan mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan dzikrullah, menyebut dan mengingat Allah, kolbu itu akan tenang, ya. Jadi kalau kolbu kita tenang, ya, kemudian akal kita ini akan tunduk, ya, patuh kepada Allah, ajaran Allah dan Rasulnya, ya. Kalau kolbu tenang ini dia akan memompa darah, disertai juga dengan sujud, ya. Begitu dia sujud, begitulah darah dipompa dari kolbu, ya, dari jantung, ya, dipompa kepada otak, ya. Jadi ada connection antara kolbu dan otak. Di sanalah akal akan berfungsi, ya. Jadi akal ini dipandu dari kolbu yang tenang dan tentram dengan dzikrullah, ya. Tapi kalau kolbunya tak pernah dzikrullah, bagaimana akan tenang dan tentram? Begitu juga dengan akalnya, serabutan, ya. Tapi kalau kolbunya tenang, tentram dengan dzikrullah, ya, kita sudah bicarakan mengenai dzikrullah, ya, walaupun baru berapa sesi, ya, baru berapa pertemuan, ya. Tenang dengan zikir ini. Jadi nanti akal itu akan berfungsi dengan baik dan benar dengan tuntunan ajaran Allah dan Rasulnya yang dapat didapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi kehidupan manusia ini tidak akan menjadi sukar atau sulit, ya. Jadi banyak-banyaklah kita kaji kembali ajaran Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan panduan para ulama, ya. Jangan cari-cari sendiri, nanti sesat, ya. Cara yang ke-8, otak mengalami perubahan yaitu ketika umur 50-an, ya. Ketika umur 50-an ini memori mulai tergelincir, memori mulai berkurang. Sebetulnya bukan dari umur 50, dari umur, tergantung dari kondisi. Ini secara umum saja, secara umum umur 50-an itu, ya, dalam keadaan kondisi sehat, ya, sehat pun sehat dalam tanda petik, karena sehat dalam Islam itu berbeda, ya, konsepnya dengan sehat secara umum, ya. Kita lihat aja para ulama umur 50-an memorinya bukan berkurang, malah tambah kuat, ya. Banyak ulama yang mengarang-arang kitab ketika umur 45, seperti Rasulullah, ya, diutus ketika umur 40. Kalau secara umum 40 itu sudah mulai banyak masalah, kan. Tapi Rasulullah diutus umur 40 tahun. Allah yang mengutus. Allah lebih tahu. Karena umur 40 tahun ini, kalau kita tanya aja diri kita sendiri, umur 40 macam mana? Mulai badan ini sudah mulai terjadi banyak masalah, kan. Seperti saya ini 55. Banyak masalah, kan. Mulailah kaki gak kuat, jantung mulai lemah, ya. Tapi Rasulullah 40 tahun, 50 tahun yang masih perang, ya. Bayangkan kalau kita ini, Wallahu Akbar, ya. Jadi konsep Islam cobalah dipelajari dengan baik dan benar. Banyak-banyak manfaat, ya. Bagaimana mengenai perubahan atau perkembangan dan penyusutan otak pada umur 50-an? Insyaallah kita sambung dalam video yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.